Teman, pernahkah terfikir oleh kamu, kenapa orang kaya jumlahnya tidak banyak? Lalu, kenapa kita cenderung merasa sulit untuk menjadi kaya? Gimana sih sebetulnya cara jadi kaya itu? Terus kalau kita udah terlanjur tidak kaya nih, butuh apa aja sih? Dan harus ngapain kita biar jadi kaya? Ada satu buku menarik yang menjawab itu semua. Rich Dad, Poor Dad, karya Robert Toru Kiyosaki. Uniknya, buku itu terbit tahun 97 tapi masih relevan sampai hari ini. Dan banyak menyadarkan orang biar melek finansial. Seperti apa isinya? Pernahkah kamu mendengar suatu doktrin? Belajarlah yang rajin, dapatkan ranking terbaik, cari pekerjaan yang bagus, lalu kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ternyata ide ini adalah sebuah jebakan, disebut dengan rat race atau perlombaan tikus. Ketika seseorang bekerja keras sebagai karyawan, mendapatkan gaji, lalu dia belanjakan uang dari gajinya itu untuk kebutuhannya atau apapun yang dia mau. Dia pun merasa, aku sukses nih. Seiring waktu, kebutuhannya akan semakin bertambah, kartu kredit, KPR rumah, kebutuhan istri, dan lain-lain. Dia pun merasa, aku harus dapatkan uang yang lebih banyak. Maka dia pun bekerja lebih giat lagi, dapatkan jabatan lebih tinggi lagi dengan gaji yang lebih tinggi. Namun kebutuhannya pun ikut semakin tinggi, sekolah anak, cicilan mobil, asuransi, dan lain sebagainya. Sehingga dia pun harus dapatkan gaji yang lebih tinggi lagi. Tapi sayangnya, pensiun di depan mata. Maka satu-satunya yang dia lakukan adalah mengajari anak-anaknya untuk mengikuti apa yang telah dia lakukan. Dan voila, terjadilah sebuah lingkaran loop perlombaan tikus ini. Kata Pak Robert, umumnya mereka yang terjebak ini adalah orang-orang kelas menengah yang 80% penduduk Amerika tahun 96. Lalu, gimana sih caranya agar kita terhindar dari jebakan ini dan bisa jadi orang kaya? Ayah Pak Robert yang kaya memberikan 6 pelajarannya agar kita bisa menjadi kaya yang ternyata bertolak belakang dengan pelajaran ayah Pak Robert yang miskin. Pelajaran yang pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang, uanglah yang bekerja untuk mereka. Kita bisa melihat orang miskin sibuk mengumpulkan uang. Dalam mindset mereka, uang adalah solusi dan cara terbaik mencarinya adalah dengan bekerja. Padahal banyaknya uang tidak akan memecahkan masalah. Sama seperti pekerjaan, hanya solusi jangka pendek. Sedangkan finansial adalah masalah seumur hidup. Di sisi lain, orang kaya sibuk mencari peluang. Dalam mindset mereka, peluanglah yang menghasilkan uang, sehingga mereka akan selalu punya uang yang bekerja untuk mereka. Sebagai contoh, Robert dan temannya, Mike, mampu melihat peluang bisnis sewa komik dengan profit sekitar $76 per bulan, tanpa mereka harus ada di tempat. Wow, itu angka yang cukup besar ya untuk anak SD di tahun 56. Pelajaran yang kedua, kenapa kita harus melek finansial? Banyak orang yang mendapatkan uang mendadak, menang undian dan lain-lain, kaya mendadak. Tetapi setelahnya, mendadak pula dia menjadi miskin. Karena kebanyakan orang tidak tahu bahwa yang penting bukanlah berapa uang yang dihasilkan, tetapi berapa uang yang disimpan dalam bentuk aset. Bukan disimpan dalam tabungan ya. Aset adalah sesuatu yang menambah pemasukan uang kepada kita. Kebalikannya adalah liabilitas, sesuatu yang menambah pengeluaran uang dari kita. Mereka yang hidup hanya memiliki pemasukan lalu habis begitu saja melalui berbagai macam pengeluaran, hakikatnya adalah orang miskin, kata Pak Robert ya. Sedangkan mereka yang punya pemasukan meskipun besar, tapi digunakan untuk membeli berbagai macam liabilitas yang tentunya akan semakin menambah pengeluaran mereka. Hakikatnya mereka adalah orang kelas menengah. Sayangnya, orang kelas menengah ini tidak mampu membedakan mana aset, mana liabilitas. Bahkan yang dia kira aset, ternyata liabilitas. Sehingga setinggi apapun gajinya, setinggi itu pula pengeluarannya. Tapi orang kaya, setiap ada pemasukan dia belikan aset. Yang aset itu menambah pemasukannya, lalu dia tambah asetnya lagi, sehingga bertambah juga pemasukannya, sampai akhirnya dia menjadi orang kaya. Maka kita akan lihat arus kas orang kaya jauh lebih banyak pemasukannya daripada pengeluarannya, lebih banyak asetnya daripada liabilitasnya. Pelajaran yang ketiga, uruslah bisnis kamu sendiri. Mulai sekarang, belilah aset yang sesungguhnya yang menjadi mesin pencetak uang buat kamu. Bukan aset dalam definisi para bankir ya, yang sebetulnya liabilitas di mata kita. Contohnya nih, sebuah mobil ketika kamu beli, hari itu juga harganya langsung menyusut sekitar 30% untuk pajak, balik nama, dan lain-lain. Kemudian ketika dipakai, ya kamu harus rawat dia secara rutin, akan mengeluarkan biaya. Lalu semakin waktu harganya pun akan semakin menyusut.
Mobil itu hakikatnya liabilitas, menguras uang kamu. Maka belilah aset yang real seperti bisnis, saham, real estate, royalti, atau kalaupun kamu beli mobil ya rentalkan agar dia menambah penghasilan. Lalu uruslah bisnis kamu sendiri. Kenapa? Kita lihat di pelajaran yang keempat tentang sejarah pajak dan kekuatan korporasi. Kenyataan pahit saat ini, orang kelas menengah dikenakan pajak yang sangat besar. Namun orang kaya justru dapat menghindari pajak yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena orang kelas menengah mereka bekerja keras di dalam sebuah korporasi untuk mendapatkan uang yang ternyata setelah dipotong berbagai macam pajak yang kadang dibantu oleh korporasi itu sendiri dengan withholding tax. Sedangkan orang kaya memanfaatkan korporasi untuk melindungi setiap asetnya lalu mendapatkan uang. Baru di akhir mereka membayar pajak. Itu pun uang yang diterima sudah bersih karena dia memakai mobil dari korporasi, asuransi yang sudah dibayar korporasi, bahkan makan sehari-hari atau makan ART pun dibayar oleh korporasi, menjadi beban keuangan korporasi. Bisa jadi uang yang di rekeningnya sedikit tetapi hidupnya sudah diurusi oleh korporasi yang tentunya dengan pajak yang jauh lebih rendah atau kadang-kadang tidak ada pajak sama sekali. Pelajaran yang kelima, orang kaya menciptakan uang. Bagi kebanyakan orang, uang itu segalanya. Namun bagi orang kaya, uang itu tidaklah nyata, gak real. Dengan edukasi finansial, strategi investasi, pemahaman pasar, dan hukum, orang kaya mengkonversi aset dan peluang menjadi mesin pencetak uang. Contohnya nih, kamu beli properti yang kreditnya tidak lancar, dibeli jauh di bawah harga pasar, lalu direnov dengan harga murah, dan dijadikan kontrakan, lalu dapatlah pemasukan rutin darinya. Pelajaran yang keenam, bekerjalah untuk belajar. Sekali orang terjebak dalam proses seumur hidup untuk membayar berbagai macam tagihan, mereka akan seperti tikus yang lari terus-menerus di dalam lingkaran sangkar mereka yang kecil. Kakinya mati-matian berlari, sangkarnya pun malah semakin kencang. Tetapi ketika hari berganti, mereka tetap berada di sangkar yang sama, yaitu menjadi seorang karyawan. Jika kamu sedang bekerja menjadi seorang karyawan saat ini, maka segeralah ubah mindsetmu. Jadikan korporasi itu sebagai sekolah, pekerjaannya sebagai pelajaran, maka ambillah pelajaran sebanyak-banyaknya, lalu luluslah segera dan buat korporasimu sendiri. Segeralah keluar dari sangkar yang kecil itu. Bagaimana sih cara memulainya? Jawabannya adalah atasi 5 hambatan dan lakukan 10 hal yang Pak Robert sarankan untuk kamu. Apa saja itu? Nah, jika kamu tertarik penjelasan lebih lanjut, biar makin mengerti kan ya, yuk aja lihat video di playlist kita ini. Stay kind, stay positive.